Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nurmega. Saya mahasiswa Geofisika 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah riset mini, di mana riset mini ini ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi penelitian. Pada riset mini saya ini berjudul Identifikasi Akuifer Air Tanah Kota Palopo menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi selam bersih. Adapun yang menyusunnya saya sendiri, Nurmega, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Dr. Yoga Satria Putra SSI MSI. Adapun outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Dalam usaha untuk mendapatkan susunan mengenai lapisan bumi, kegiatan penyelidikan melalui permukaan tanah atau bawah tanah haruslah dilakukan agar bisa diketahui ada atau tidaknya lapisan pembawa air akuifer, ketebalan dan kedalamannya, serta untuk mengambil contoh air untuk dianalisis kualitas airnya. Beberapa metode penyelidikan permukaan tanah yang dapat dilakukan diantaranya yaitu metode geologi, metode gravitasi, metode magnetik, dan metode seismik, juga metode geolistrik. Dari metode-metode tersebut, metode geolistrik merupakan metode yang banyak sekali digunakan dan hasilnya cukup baik, menurut Bisri 1991. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi akuifer air tanah di Kecamatan Sendana, Kota Palopo dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi selam bersih. Metode geolistrik merupakan metode yang menggunakan prinsip aliran arus listrik dalam menyelidiki struktur bawah permukaan bumi. Aliran arus listrik mengalir di dalam tanah melalui batuan-batuan yang sangat dipengaruhi oleh adanya air tanah dan garam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, metode geolistrik dapat digunakan pada penentuan akuifer, kontaminasi air tanah, penyelidikan mineral, survei arkeologi, dan deteksi host rock, pada penyelidikan panas bumi, serta penelitian untuk mengetahui perkiraan kedalaman bedrock untuk fondasi bangunan, menurut Prasetyawati 2004. Dalam penentuan lapisan air akuifer, dengan menggunakan metode geolistrik telah dilakukan juga oleh beberapa peneliti, yaitu Hanifa dan kawan-kawan 2016, tentang penentuan lapisan akuifer air tanah dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi selam bersih di Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang kedua, Wardani dan kawan-kawan 2016. Pendugaan air tanah dengan menggunakan metode geolistrik selam bersih di Desa Takuti, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Adapun rumusan masalah, bagaimana mengidentifikasi sebaran akuifer air tanah bawah permukaan di daerah penelitian. Ada pembatas masalah yaitu pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi selam bersih. Data diolah dengan menggunakan software ePetWin untuk menggambarkan struktur bawah permukaan. Adapun tujuan penelitian pada riset mini 2 ini yaitu untuk mengetahui jangkauan akuifer air tanah di lokasi penelitian, mengetahui potensi dari struktur lapisan bawah permukaan di lokasi penelitian. Tinjauan pustaka, pengertian air tanah. Air tanah merupakan bagian air di dalam yang terdapat di bawah permukaan tanah. Pembentukan air tanah mengikuti siklus peredaran air di bumi yang disebut daur hidrologi, yaitu proses alamiah yang berlangsung pada air
di alam yang mengalami perpindahan tempat secara berurutan dan terus-menerus menurut Kodati 2012. Selanjutnya, air tanah merupakan salah satu komponen dalam daur hidrologi yang berlangsung di alam. Sumber air ini terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan merembes melalui lapisan batuan, terutama lapisan pembawa air dalam satu cekungan air tanah yang berada di bawah permukaan menuju ke daerah lepasan. Proses ini dapat dipahami bahwa keterdapatan air tanah berkaitan erat dengan kondisi lingkungan seperti iklim, geologi, dan vegetasi, menurut Moharis 2011. Pengertian aquifer. Aquifer merupakan lapisan bawah permukaan yang dapat menyimpan dan mengalirkan air. Formasi geologi yang mengandung air dan memindahkannya dari satu titik ke titik yang lain dalam jumlah yang mencukupi untuk pengembangan ekonomi disebut suatu lapisan aquifer menurut Ray dan kawan-kawan 1989. Selanjutnya itu gambar lapisan aquifer. Metode geolistrik tahanan jenis. Metode geolistrik sendiri yaitu salah satu metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dan bagaimana cara mendeteksinya di permukaan bumi. Dalam hal ini meliputi pengukuran potensial dan pengukuran arus yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat injeksi arus ke dalam bumi. Oleh karena itu, metode geolistrik mempunyai banyak macam. Salah satunya adalah metode geolistrik tahanan jenis resistivitas menurut Hendra Jaya dan Arif 1990. Berdasarkan hukum Ohm, diketahui bahwa besar tegangan V suatu material bergantung pada kuat arus I dan hambatan listrik R yang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Metode geolistrik tahanan jenis. Jika suatu material konduktif berbentuk silinder yang homogen memiliki panjang sebesar L dan luas penampang A, maka resistivitasnya sebesar Rho sama dengan R A per L. Dari persamaan sebelumnya disubstitusikan, maka persamaan menjadi Rho sama dengan V kali A per I kali L. Konfigurasi Schlumberger. Konfigurasi Schlumberger menggunakan 4 buah elektroda dengan 2 buah elektroda potensial dan 2 buah elektroda arus yang disusun dalam satu garis lurus dengan susunan jarak elektroda potensial lebih kecil daripada jarak elektroda arus. Gambar di bawah merupakan susunan elektroda konfigurasi Schlumberger menurut Reynolds 1997. Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa elektroda M dan N digunakan sebagai elektroda potensial dan elektroda A dan B digunakan sebagai elektroda arus. Jarak masing-masing elektroda di atas disubstitusikan ke persamaan sebelumnya sehingga diperoleh harga K untuk konfigurasi Schlumberger adalah K sama dengan Pi L kuadrat kurang L kuadrat per 2L. Berdasarkan harga K yang diperoleh, maka harga tahanan jenis semu untuk konfigurasi Schlumberger dapat dihitung dengan persamaan Rho A sama dengan K V per I. Metodologi penelitian. Gambar di samping merupakan peta geologi daerah Sendana sekitarnya. Pada gambar di bawah ini yaitu gambar lokasi titik pengukuran geolistrik, di mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebanyak 2 titik pengukuran, di mana masing-masing titik pengukuran memiliki panjang bentang yang bervariasi mulai dari 150 sampai 200 meter. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu struktur batuan bawah permukaan berupa akuifer air tanah
di mana akuifer air tanah ini diidentifikasi berdasarkan nilai tahanan jenis yang diperoleh oleh hasil pengukuran. Alat dan bahan penelitian. Adapun alat dan bahan penelitian yaitu resistivity meter tipe IPGO 4100, kompas, meteran, palu geologi, 4 buah elektroda, sepasang elektroda potensial dan sepasang elektroda arus, 4 buah kabel roll, aki kering, GPS, laptop, software eTwin, software Excel, dan kamera. Pertama, selanjutnya tahap persiapan melakukan survei tempat. Melakukan survei tempat ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan situasi di daerah yang akan kita jadikan penelitian. Melakukan survei peralatan dan perlengkapan lainnya dilakukan untuk mengecek kelengkapan peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian. Ketiga, menentukan lokasi titik penelitian geolistrik. Keempat, pengambilan data dilakukan dengan seperangkat alat resistivity meter tipe IPGO 4100. Selanjutnya, tahap pengambilan data. Menentukan titik tengah lintasan, pengukuran dan arah lintasan dengan menggunakan kompas. Memasang elektroda arus dan elektroda potensial berdasarkan tabel pengukuran konfigurasi selam bersih yang telah dibuat. Menyusun rangkaian resistivity meter. Mengaktifkan resistivity meter, kemudian melakukan pengukuran dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda yang telah terpasang. Mencatat nilai arus listrik dan beda potensial yang terukur pada resistivity meter. Tahap pengolahan data. Data yang telah diperoleh kemudian diolah berdasarkan persamaan tahanan jenis semu, sehingga diperoleh nilai tahanan jenis semu. Kemudian data tersebut dimodelkan dengan menggunakan software eTwin. Tahap interpretasi data. Dalam melakukan interpretasi data geolistrik, diperlukan sebuah pemahaman geologi yang baik dan menafsirkan penampakan citra bawah permukaan ke dalam bentuk litologi ataupun struktur batuan. Setelah data tersebut didapatkan, selanjutnya diolah dan dimodelkan dengan menggunakan software eTwin. Hasil dan pembahasan. Secara geologi, daerah penelitian tersusun oleh formasi aluvium yang terdiri atas lempung, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal. Pengukuran geolistrik dengan konfigurasi selam bersih dilakukan di 2 lokasi di Kecamatan Sendana, yaitu Kelurahan Purangi dan Sendana. Resisitivitas semu masing-masing lapisan batuan di setiap titik lokasi dihitung berdasarkan persamaan 5. Hasil perhitungan ini kemudian diolah menggunakan software eTwin sehingga didapatkan distribusi harga tahanan jenis batuan bawah permukaan yang dimodelkan seperti gambar 5. Dari gambar 5 dapat dibuat hasil interpretasi dengan memberikan informasi keadaan litologi di bawah permukaan tanah berdasarkan nilai hambatan jenis dari beberapa tipe batuan yang telah diketahui sebelumnya. Penggabungan lintasan 1 dan lintasan 2. Dari gambar tersebut dapat dibuat hasil interpretasi dengan memberikan informasi keadaan litologi di bawah permukaan tanah berdasarkan nilai hambatan jenis dari beberapa tipe batuan yang telah diketahui sebelumnya. Bahkan tabel hasil interpretasi di 2 titik, yaitu pertama tabel 1 menunjukkan hasil interpretasi titik di titik pertama. Berdasarkan tabel 1 di atas, diperoleh nilai tahanan jenis pada titik 1 yaitu 21,6 hingga 81,3 ohm meter dari kedalaman hingga lebih dari 20 meter.
Pada hasil interpretasi titik 1 didapat dari kedalaman lebih dari 20 meter itu terdapat pasir dan kerikil. Selanjutnya di tabel kedua yaitu hasil interpretasi di titik kedua. Pengukuran dapat dilihat dari tabel 2 diperoleh nilai tahanan jenisnya batuan bawah tanah permukaan yaitu antara 62,2 hingga 77,7 ohm meter dengan kedalaman hingga lebih dari 45,6 meter. Pada kedalaman lebih dari 45,6 meter terdapat pasir dan kerikil juga. Berdasarkan dari dua titik pengukuran tersebut diperoleh nilai tahanan jenis 21,6 sampai 81,3 ohm meter pada kedalaman lebih dari 45,6 meter. Batuan yang memiliki tahanan jenis pada rentang tersebut diinterpretasi sebagai pasir dan kerikil. Struktur batuan bawah permukaan cukup homogen. Ini terlihat dari tahanan jenis yang tidak fluktuatif. Pasir dan kerikil inilah yang berperan sebagai lapisan pembawa air tanah akuifer di bawah tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian geolistrik tahanan jenis dengan menggunakan konfigurasi selam bersih, dapat disimpulkan bahwa lapisan akuifer di daerah ini berupa pasir dan kerikil yang memiliki nilai tahanan jenis 21 hingga 81,3 ohm meter pada kedalaman lebih dari 45 meter. Walaupun daftar pustaka yang saya ambil